Selamat datang di Bincang Indonesia episode keempat. Kali ini saya bersama Sani Gaddafi atau yang sering dipanggil Sagat. Beliau adalah CTO dari Equilage. Oke, langsung saja kita berbincang-bincang dengan beliau. Halo Kak Sagat, apa kabar? Baik. Saya ingin tahu dari awal mula perjalanannya entrepreneurship Kak Sagat. Dulu saya baca entrepreneurship science from university. Ya. Atau sebelumnya udah ada lagi? Pas universitas sih. Jadi waktu akhir semester sempat pengen bikin sesuatu. Terus waktu kuliah itu emang saya suka sama sama ikut les-les di luar kampus kan. Mulai dari 3D terus sampai yang lain-lain, animasi gitu. Terus programming juga, tapi programming desktop waktu itu yang lagi heboh-hebohnya sempat C#. Terus macam-macam ikutannya. Terus waktu itu ada ide untuk bikin satu website. Terus saya sempat ngajuin proposal ke orang tua saya. Terus orang tua saya bilang, loh ngapain saya kuliahin kamu di IT tapi kamu dan saat itu saya bilang nanti akan hire developer dan lain-lain gitu. Terus bapak saya bilang ngapain saya kuliahin kamu di IT gitu kan. Waktu itu saya kuliah di IT BINUS, IT dan statistik. Itu kayak tamparan sih buat saya gitu. Jadi yang langsung mikir ya juga sih ya gitu kan. Terus dari project yang saya mau buat, saya cari tahu di mana saya belajarnya, dan akhirnya ketemu di dekat kosan. Belajar selama seminggu pemrograman PHP seharga 100.000. Jadi sebelumnya malah jutaan saya ikut les kayak animasi kan lumayan mahal tuh. Terus 3D kayak AutoCAD dan lain-lain itu mahal-mahal semua gitu. Ternyata yang kepake sampai sekarang tuh malah yang di warnet 100.000 seminggu belajar PHP. Ya, waktu kuliah belum belajar PHP? Udah sempat belajar PHP tapi nggak sampai yang benar-benar nggak sampai yang benar-benar on hand. Waktu itu zamannya Pascal, zamannya ini, jadi belum sampai kayak ke webnya. Belajar webnya pun hanya HTML standar, jadi bukan sampai pemrograman static HTML. Tapi ya kan di bangku perkuliahan kan kita diajarin mindset untuk database administration dan lain-lain, itu udah ada bekal di sana. Bisa dibilang yang les ini kayak semacam penerapannya untuk pemrogrammingnya seperti apa, jadi lebih enak lah belajarnya. Habis itu pas sudah selesai les sampai kepikiran bikin apa ya. Habis itu bikin waktu itu social network, tapi yang pertama itu zamannya Ada Apa Dengan Cinta. Oh iya. ADC kan. Terus ada kubu Dian Sastro, kubu cinta, dan ada kubu bukan Rangga ininya. Ada gitu ya. Kubu kubu siapa yang Ladia Sheryl? Aduh, saya nggak ngerti. Ya, itulah. Pokoknya si Ladia Sheryl. Nah, saya buat kayak forum gitu, tapi nggak forum sih, lebih ke social network. Tapi untuk untuk si Ladia Sheryl, fansnya Ladia Sheryl. Jadi mereka dan membernya saat itu di zaman itu aja udah sekitar 2000-an ada. Dan itu kayak di seluruh dunia gitu. Tapi orang Indonesia. Jadi saya ketemu sama orang penggemar Ladia Sheryl di Jerman dan lain-lain gitu. Nah, di saat itu juga pas lagi zamannya Friendster. Oh iya. Nah, di Facebook belum ada. Facebook udah ada, cuma belum masuk Indonesia. Baru kayak kedengeran aja. Oh, ini ada social network Harvard. Waktu itu kan Facebook kan mulainya per ini. Tapi waktu itu Friendster, dan saya waktu itu penasaran sih, kok website yang hanya saya connect kamu connect saya, tapi bisa booming banget gitu kan. Yang saya pelajarin waktu itu, kenapa saya tutup Ladia Sheryl-nya, karena semua fansnya itu berharap bisa ngobrol sama Ladia Sheryl gitu kan, bisa bertemu atau apa, dan mereka mikir saya tuh kayak salah satu keluarganya atau salah satu yang memang orang yang kenal sama Ladia Sheryl, which is not. Saya nggak kenal sama sekali gitu kan, dan mereka udah mulai menuntut macam-macam, dan saya, waduh, ini kayaknya nggak berani saya gitu kan lanjutin gitu. Namanya fans die hard beberapa kan yang kayaknya ini banget. Terus ya udah, akhirnya pas saya lihat Friendster ini unik dari Ladia Sheryl yang saya lihat
saya connect sama Ladia Sheryl gitu kan, dan tapi Ladia Sheryl nggak connect ke saya, tapi ini saya connect sama kamu, kamu connect ke saya, dan bisa dibilang kan kayak saya fans kamu atau kamu fans saya, dan kita bisa ngobrol gitu, dan saya nggak perlu manage siapa-siapa. Karena si selebritinya dia punya account di situ, si followernya dia punya account di situ gitu kan, dan akhirnya banyak belajar di situ gitu. Oh ini kali ya kenapa Friendster bisa booming gitu. Dan saya bikin social network untuk Indonesia saat itu, namanya FUPE, Friends Uniting Program Especially Indonesia. Namanya susah banget. Iya. Terus akhirnya saya buat, dan karena memang zamannya Friendster lagi booming, dapat cipratannya lah ya. Jadi banyak, oh ini versi Indonesianya nih gitu kan. Terus banyak yang daftar, member terakhir itu 200 ribuan, 200 member. Bedanya kalau si Friendster itu saat itu baru bahasa Inggris, saya bahasa Indonesia, dan bahasa daerah. Jadi saya saya ajakin teman-teman member untuk bantuin saya untuk translate, nih ada kata-kata Indonesianya, kata-kata Inggrisnya, kalau bahasa Padangnya apa. Jadi udah lumayan banyak. Kalau nggak salah sempat punya juga bahasa Papua juga ada kita ini, tapi belum lengkap. Jadi awal pasarnya itu yang dari fans Sheryl tadi itu? Enggak juga. Beda lagi. Tapi memang benar-benar dari teman, sama teman aja saya bikin aplikasi ini, habis itu ya mereka ikutan, dan akhirnya ngundang yang lain-lain gitu kan. Dan zaman Friendster gampang, udah mulai gampang untuk viral. Mereka banyak join, dan yang uniknya karena kita bahasa daerah, jadi kayak saat itu tuh unik banget, ada social network pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Padang gitu kan, yang membuat mereka juga lebih senang gitu dan lebih bangga untuk pakainya. Cuma pengalaman dari sana tuh bisa dibilang pengalaman pahit, karena memang saya bikin hanya ngikutin Friendster gitu kan. Terus waktu itu juga sempat si YouTube dibeli sama Google, terus kayak penasaran ini kayak gimana sih gitu kan. Terus saya develop aplikasi yang kelihatannya sama, mungkin backendnya beda gitu kan, tapi terlihat sama, kita bisa upload video dan bisa nonton dan lain-lain dalam waktu cuma sebulan gitu. Terus mikir kok kayaknya nggak susah-susah amat, kok bisa si YouTube dapat fundingnya gila-gilaan saat itu paling heboh waktu itu soalnya. Akhirnya ya di situ yang saya lihat, ternyata nggak cuma produk yang menentukan, tapi eksekusi. Nextnya apa? Kalau kamu udah bisa bikin ini semua, terus apa gitu kan? Waktu itu saya nggak tahu sama sekali gitu, dan waktu itu kan nggak ada, bukan zaman kayak sekarang startup gitu kan, yang orang bisa cari mentor dengan gampang gitu kan, bisa nanya pengalaman dan lain-lain. Dulu sama sekali nggak, belajar sendiri. Dan ya saya belajar itu dengan cara yang sangat ya bisa dibilang keras gitu kan. Cari tahu sendiri, jatuh sendiri gitu kan, coba motivasi diri sendiri, dan waktu itu nggak ada tim sama sekali gitu. Sampai terakhir pun di FUPE nggak ada tim sama sekali. Ya udah akhirnya tapi ya itu saya udah punya member 200 ribu, dan saya datang ke calon, kan mikirnya wah ini udah member banyak, saya mau ngiklan nih, cari pengiklan. Udah datang ke pengiklan dengan PD-nya saya, nih pakai ngiklan di kita harganya segini gini, dan mereka nanya, terus member kamu siapa profilnya, apa demografinya. Nah itu saya nggak ngerti semua, nggak ada statistiknya gitu, nggak ada gitu. Jadi yang kayak wah apa ya, waktu itu saya jawabnya ada semua dengan bangganya. Buat mereka langsung tiba-tiba dapat feedback, ya tapi kita kan nggak mau targetin semua, dan harga kamu nih harga semua. Saya kan nggak mau saya ngiklan di tempat yang bukan target market saya. Langsung kayak waduh iya juga gitu kan, dan semua make sense sekali untuk ditanggapi. Dan akhirnya saya coba bikin startup lain, tapi yang FUPE tetap jalan, namanya Bunda Gaul, sama kayak FUPE tapi untuk ibu-ibu. Karena belajar dari keinginan advertiser kan. Dan waktu itu membernya sampai 5.000 semua, cuma pengiklannya jauh lebih banyak dibandingin FUPE. Karena udah spesifik iklan kayak produk susu, produk elektronik di dapur dan lain-lain kan lebih jelas gitu kan, karena targetnya di situ. Cuma ya habis itu, tapi ya masih banyak lagi problem-problem yang saya hadapi. Saya akhirnya
Bunda Gaul tutup, terus saya bikin juga social network untuk macam-macam. Sebelum berlanjut ke Pupe lagi kembali. Oke. Dulu kan develop udah sampai user 200 ribuan ya. Terus itu pendanaan dari mana tuh? Kantong sendiri. Kantong sendiri. Ada bahkan saya kan lulus S2 juga. Sebenarnya alasan saya S2 itu karena saya masih butuh pendanaan dari uang jajan, makanya saya minta untuk saya lanjut ya S2 gitu kan. Terus biar saya bisa develop Pupe lagi. Dan akhirnya bisa dan ya saya masih nggak perlu pusing lihat kiri kanan gitu, dan syukur alhamdulillah kebetulan memang orang tua saya masih ini, walaupun ya malunya sih udah S2 masih minta uang jajan gitu kan. Tapi waktu itu memang saya butuh banget untuk paling nggak bukannya uang itu saya minta duit untuk bikin bisnis atau apa, tapi paling nggak saya bisa fokus ngerjain Pupe tanpa lihat kiri kanan, tanpa pusing selain kuliah ya, tanpa musingin yang lain-lain gitu. Dan ya sampai saat ini saya belum pernah kerja sama orang lain secara official gitu, sama perusahaan lain secara official. Semua sampai detik ini ya entrepreneur aja, bisnis sendiri. Terus tadi Pupe udah punya apa ya, kayak fitur-fitur sendiri yang membedakan dari sosial media lain gitu. Nah terus apa yang membuat orang-orang memilih sosial media yang lain bukan Pupe? Karena udah target Indonesia, udah ada fitur-fitur orang Indonesia banget gitu kan kalau nggak salah. Iya. Jatuhnya sih bisa dibilang ya Friendster lebih keren. Saat itu zamannya Friendster kerjasama sama MTV. Wah pokoknya hip banget. Dan dibandingin Pupe nggak ada apa-apanya. Dan karena semua pendanaannya sendiri, banyak keterbatasannya, kayak servernya juga nggak gede-gede amat gitu. Jadi pada saat Pupe diliput sama media, bukannya senang tapi aduh mampus, down nih, dan which is down gitu kan. Jadi ya apa boleh buat gitu. Dan memang seperti itu keadaannya gitu. Dan akhirnya muncul lagi Facebook dan mulai menggerus semuanya. Dan member-member Pupe yang dulunya join waktu dia masih SMA, sekarang udah kuliah kan kesibukannya beda lagi. Pas kuliah, abis itu mereka yang joinnya pas kuliah, mereka masuk kerja, itu udah beda lagi gitu. Jadi udah kayak people come and go aja jadinya. Dan dilawan lagi dengan social network dari luar kayak Facebook dan Twitter yang memang mereka lebih siap dari sisi segalanya. Jadi itu yang ngebuat Pupe nggak terlalu diminati lagi. Jadi seperti nggak berlanjut. Kayak saya lihat kan Facebook saya dari SMA ke kuliah, terus ada juga yang kuliah. Bisa dibilang karena memang tidak tahu gimana, salah dari awalnya, tidak ada persiapan, cuma ngopi aja. Bisnis kedepannya no clue, karena memang waktu itu juga nggak ada patokan yang bisa dijadikan contoh di Indonesia ya. Kalau ngomongin kayak Friendster dan Facebook, semua pengen gitu, wah kayak Friendster saat itu atau kayak Facebook saat itu gitu, yang ngebuat yang bisa dijadiin contoh. Cuma kan ini di Indonesia, bukan di Silicon Valley, yang kayaknya kenyataannya kan nggak semanis itu gitu. Di Indonesia kan lebih struggling, lebih segala-galanya gitu. Dan itu yang ngebuat jatuhnya gitu. Tapi ya duit nggak dapat, pengalaman dapat gitu. Apa yang aku bisa ambil dari semua itu ya aku terapin di startup aku yang selanjutnya gitu. Setelah Pupe, Bunda Gaul. Iya, sempat Bunda Gaul, bahkan sempat dulu social network untuk baby juga, tapi waktu itu nggak benar-benar diseriusin. Tapi habis itu social network yang serius itu social network untuk fitness. Penggiat fitness gitu kan. Dan itu karena belajar, saya kuat di technical, saya butuh orang bisnis sama Denny Santoso. Bukan saya butuh sih sebenarnya, emang Denny yang datang ke saya, yang coba present ini loh yang saya mau buat, dan saya tertarik karena memang sebelumnya pun saya suka fitness, dan ya akhirnya lebih tersalurkan gitu. Dan waktu itu sih sempat kepikiran, waduh kalau saya bikin social network untuk fitness nanti ada banyak cowok-cowok telanjang dada gitu kan, kayak gak enak banget nih gitu kan, kayak aduh ini tempat apa gitu. Tapi ternyata karena partner saya Denny yang memang punya memang pakar di bidangnya, terutama di gizi, pas join ya membernya juga variatif, dan member ceweknya juga banyak gitu yang memang antusias di sana, yang ngebuat saya juga langsung lihat, oh ternyata memang
memang ada dibutuhkan juga social network yang marketnya segmented, tapi di apa namanya kalau digali dengan serius itu akan bagus gitu. Membernya sempat 100.000 Indonesia aja. dan itu enggak, itu kita udah sampai kita sempat buka booth di Las Vegas, di Los Angeles, karena kita punya partner dari Amerikanya juga, partnernya Denny untuk ngebantuin kita ini scale up di sana. Beberapa member dari Jepang juga ada kita lihat, tapi ya kita lihat dunia industri fitness di Indonesia pada saat itu, dan kayaknya kita salah banget. Kita berpikir seperti itu. Tadi kita pikir belum siap, tapi ternyata lihat sekarang tren healthy lifestyle dan lain-lain tuh udah masuk ke app semua kan. Itu yang aku sempat kayak menyayangkan, tapi ya life goes on gitu, move on aja. Dan akhirnya tetap saya sama Denny bikin beauty plan, social network untuk makeup artist, kecantikan. Tapi kan kita cowok semua gitu kan. Terus akhirnya ketemu sama Zivana, salah satu putri Indonesia, yang kita mikir wah ini boleh nih dijadikan icon dan co-founder untuk ini, karena memang lebih representatif dibandingin kita berdua gitu kan, aku sama Denny. Dan kita ajak juga pakar sosial media, Romeo Richman, yang memang dekat juga sama dunia bukan selebriti, bukan cowok. Terus ya udah akhirnya kita jalanin, dan di tengah-tengah itu saya diajakin sama salah satu agronomis dari Prancis yang memang fokusnya dia tuh di marketing, tapi untuk petani, karena dia agronomis kan. Dan waktu itu dia ngajakin, San, saya dengar kamu bisa bikin social network gitu kan. Saya butuh orang seperti kamu nggak bantuin saya bikin social network apa nih gitu kan? Social network untuk petani. Di situ tuh kayak saya ngerasa kayak saya ditampar gitu sama nih bule, karena gila ya, saya bikin website semua ngeliat dari luar gitu kan, saya ini ternyata kenapa nggak bikin website yang memang dibutuhkan sama orang Indonesia gitu, yang dia bilang kita bikin social network ini untuk mengedukasi para petani, kasihan mereka nggak bisa dapetin informasi satu sama lain, padahal mereka butuh informasi, tapi nggak ada medianya untuk itu gitu kan, nggak ada website atau aplikasinya. Jadi petani pakai website, pakai aplikasi tapi SMS gitu, karena mereka nggak punya smartphone. Mereka kan cuma punya handphone yang mungkin harganya 100.000, lebih murah dari 100.000 malah gitu, atau handphone jadul banget gitu. Dan mereka di pedalaman, yang kita di Jakarta atau di Bandung aja sering ada blank spot, apalagi yang di sana gitu kan. Dan metode paling simple dan paling reliable untuk di daerah-daerah sana ya SMS. Akhirnya itu challenge buat saya, dan ya saya coba untuk solve itunya, dan akhirnya kita bikin Egg Village. Niat awalnya social network untuk petani. Cuma pas kita jalanin, kita lihat. Oke, maaf tadi ada gangguan. Mari kita lanjut lagi. Ya, gimana tadi? Ya, jadi bikin social network on top of SMS kan, dan it works. Dan yang paling ngebuat saya tambah jatuh cinta sama Egg Village itu, karena saya lihat petani itu memang butuh. Dan waktu ngelihat aplikasi ini dipakai dan membantu mereka, itu sangat kayak ya, rasanya kan senang sekali kan. Dan ya itu akhirnya saya memutuskan untuk Egg Village, dan ternyata pas kita jalanin kita lihat yang butuh itu ternyata nggak cuma petani yang di pedesaan. Kita lihat nelayan juga butuh aplikasi seperti ini, peternak juga butuh. Terus kita lihat juga pengusaha konveksi tas yang sehari produksi 2 tas saja, mereka butuh informasi ini. Dan kontennya kan beda-beda. Kayak kalau petani, konten seputar best practices saja dari mereka bertani itu sangat bermanfaat untuk mereka gitu. Yang padahal mungkin mereka udah bertani tahun-tahunan, cuma tetap butuh di remind atau apa yang membuat mereka juga oh iya kayak gini ya gitu kan. Ya yang seperti itu yang membuat saya jadi tambah jatuh cinta gitu. Untuk nelayan, bukan nelayan sih, petambak. Yang ada tuh kayak best practices-nya sesimpel pada saat ngasih
pakan jangan banyak-banyak. Gitu, karena kalau banyak-banyak nanti nggak dimakan, dia mengendap di bawah. Semakin lama dia mengendap, akan dikasih makan lagi kan, mengendap, jadi racun naik ke atas malah berkurang produktivitasnya gitu. Yang punya tim ahli sendiri yang kita kerjasama sama sama universitas, karena kita nggak ada expertnya. Dan dari sisi lain, dari pihak universitas, mereka memang punya program pembimbingan. Dan mereka juga punya problem yang sama. Mereka juga nggak bisa selalu datang ke pedesaan kan, satu jauh, mahal dan lain-lain. Dan mereka juga harus ada di kampus juga kan untuk kuliah atau untuk jadi dosen, untuk mengajar. Akhirnya ya mereka suka dengan solusi seperti ini. Kementerian Pertanian juga suka karena mereka juga mau ngebantu penyuluh pertaniannya untuk lebih engage, lebih terkonek dengan petani binaannya. Jadi semua saling mendukung. Ya basically karena we start by doing good, semua jadi pada ngedukung. Secara komunikasinya petani itu gimana? Antara petani sama petani lain atau petani sama penyuluh gitu? Petani sama penyuluh, petani sama universitas, petani sama petani yang lebih tahu. Nah itu seperti itu modelnya. Jadi kayak kita di Twitter curhat dan lain-lain kan. Tapi kita juga follow orang-orang yang memang menurut kita influencer yang memberikan value. Modelnya sama kayak gitu. Si petani itu memfollow universitas. Jadi kalau misalkan ada informasi yang valuable, mereka bisa dapat. Kalau ada pertanyaan yang mau ditanya, mereka bisa bertanya dan orang di universitas bisa menjawab. Jadi registrasi sesuai mereka. Sesuai komunitas mereka, sesuai kebutuhan mereka atau apa gitu. Nanti petanya di charge dari Oh enggak, kita nggak mau ngambil duit dari petani. Jadi cara kita monetize kita punya aplikasi, kita kerjasama sama NGO misalkan. Jadi NGO kan banyak punya program empowerment ke petani, empowerment ke micro entrepreneur dan lain-lain. Nah mereka yang bayar kita. Kita yang set programnya. Jadi basically 8 Villages sudah bukan lagi sebagai social network company, B2C company, tapi kita B2B or bahkan B2G government gitu. Karena memang kita udah mulai ini sama government juga, memberikan layanan ini kepada government untuk mereka bisa pakai. Mereka yang bayar. Gitu. Petani dan mereka-mereka yang di bottom of pyramid, mereka mendapatkan manfaatnya for free. Ya kayak sekarang gini deh. Kita pakai Twitter, ibaratnya kan kita nggak bayar, tapi masa petani mesti bayar sih, gitu kan? Padahal mereka jauh di bawah kita dari sisi penghasilannya dan mereka harus bayar. Padahal informasi itu kita semua asalnya mungkin nenek kakek kita dan buyut kita semua asalnya dari bertani, gitu kan? Nah itu yang kayaknya kayak kalau misalkan kita charge petani dengan seperti itu ya. Miris saja gitu. Akhirnya kita pivot, kita coba cari tahu gimana caranya biar kita bisa bantu petani, tapi ada orang lain yang membantu kita untuk membantu petani. Which is itu adalah perusahaan-perusahaan yang mau berinteraksi lebih dalam lagi dengan mereka punya petaninya, atau bank yang mau berinteraksi dengan mereka punya pelanggannya yang di pedesaan untuk bisa diberikan edukasi lebih. Jadi yang biasanya mereka bikin workshop, ngundang orang datang bikin workshop, habis itu pulang terus nggak tahu mereka sebenarnya paham atau enggak. Ini workshopnya by online aja gitu. Dan kita lihat ternyata selama 1 tahun kita jalanin ini, 1,5 tahun kita jalanin ini, penetrasi Android udah mulai bagus ke pedesaan. Jadi kita coba untuk bikin aplikasi Androidnya juga. Kalau udah mulai aplikasi Android udah jauh lebih murah. Dari sisi petaninya juga murah, atau bottom of pyramidnya lebih murah. Dari sisi company yang akan bayar kita juga lebih murah karena nggak perlu ada bayar SMS cost lagi. Awalnya itu percobaan di daerah mana? Karawang. Karena paling dekat dari Bekasi. Ya. Karawang. Sekarang udah mana? Sekarang udah sampai Sulawesi. Kita ada project lagi yang nanti akan sampai Sumatera, Banyuwangi, ini dan lain-lain ada Banyuwangi, Gresik, Jawa Tengah, Jogja dan lain-lain itu udah pakai kita juga.
selama ini kan mengembangkan seputar sosial media. Apa sih yang membuat beda orang Indonesia dengan pengguna dari luar negeri? Mungkin karakteristik orang Indonesia dalam memakai sosial media itu seperti apa? Justru orang Indonesia tuh jiwa sosialnya gede sekali gitu. Jadi pada saat mereka ada perasaan senang, mereka ya itu kan, kita Jakarta the capital of Twitter, Facebook gitu kan. Jadi mencurahkan sesuatu, perasaan dan lain-lain semua di sosial media gitu. Kita jauh lebih sosial di online dibandingkan negara-negara lain. Petani-petani pun sama gitu. Pada saat mereka berhasil mengikuti cara tips and trick kita, mereka bilang makasih, udah atas masukannya, dan mereka bilang tetangganya, ini loh hasil ini saya berhasil dan lain-lain karena saya ikut program ini gini-gini. Jadi penetrasi di lapangannya, kalau kita kasih value-nya bagus, mereka pasti mau ini juga, mau bantu kasih tahu ke yang lain juga gitu. Ke depan bakal bikin sosial media yang lain atau masih fokus ke Affiliates? Sebenarnya dulu kan memang bikin sosial media macam-macam gitu. Sekarang pun bisa dibilang saya udah punya sekitar 6 sosial media lagi, tapi semua di bawah Advillage, di bawah payungnya Advillage, dan sekarang lebih meaningful sosial medianya gitu. Saya bikin sosial media untuk pembudidaya, kerjasama sama e-fishery untuk ngebantu nelayan, sosial media petani kan, sosial media untuk petani juga, tapi lebih ke pengenalan keuangan. Jadi membantu petani untuk lebih kenal keuangan. Terus untuk micro entrepreneur ada 2 jenis yang model micro entrepreneur, terus urban farming. Nah ini lebih apa ya? Hit sekarang. Baru-baru ini sih baru saya dari sisi komunitas yang ada di sosial media lain itu memang lagi hits kan, ada Indonesia Berkebun dan lain-lain gitu. Nah, yang Advillage buat ini kerjasama sama salah satu perusahaan biji terbesar. Kita bikin Urban Farming Indonesia. Ini tujuannya adalah membantu orang-orang kota untuk lebih sadar untuk membuat kebun di rumahnya, walaupun space-nya kecil atau nggak punya space atau gimana, tapi mereka masih tetap bisa bercocok tanam. Dan bercocok tanamnya pun nggak kayak yang di pedesaan, which is mereka bercocok tanam untuk dijual. Ini mereka at least bercocok tanam untuk mereka makan sendiri. Dan di dalam rumahnya itu tanamannya itu indah. Jadi hiasan rumah juga, nggak cuma sekedar tanaman sayuran gitu, tapi tanaman sayuran yang warnanya itu bagus, ya, buahnya bagus, yang udah jadi kayak bunga tapi ini buah gitu, cabe atau terong atau apa ya, tapi menarik dilihat gitu. Jadi semacam dekorasi di rumah. Iya, dekorasi di rumah, tapi emang audiensnya kita targetkan ke urban, ke penduduk urban. Bahkan yang tadinya kita nggak kepikiran untuk bikin aplikasi iOS, ya kita jadi mikir kayaknya perlu juga nih kita bikin iOS-nya gitu, karena orang-orang kota kan pakainya ini kan, ya kayak gitu. Sudah banyak usernya dari. Kalau itu baru launch kemarin. Baru launch bulan ini. 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Iya, 2 hari yang lalu. Bentar. 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu baru launch di Purwakarta di kantornya East West. Yang menariknya ya founder East West yang dari Belandanya datang. Yang kita mikir, this is big deal for them gitu kan, yang kayak wow, it's being honored gitu. Mereka begitu antusias juga untuk acara launching ini. Padahal sebenarnya di kantornya mereka small scale, bukan event besar-besaran, tapi ya kita ngelihat kayak mereka pun, walaupun mereka udah tahunan bisnis di agriculture dan very specific agriculture, mereka juga mau mencoba membuka diri untuk teknologi masa kini gitu. Ya itu sih. Sampai sekarang kan udah banyak pengalaman. Nah jadi saya biasanya itu tanya ke pembicara gitu untuk memberikan saran-saran buat yang ingin memulai startup gitu. Awalnya bagaimana, dan mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada pemirsa. Basically untuk memulai sebuah startup, satu harus ada problem yang mau dia solve.
Jangan buat aplikasi yang kayak tidak memecahkan masalah. Mungkin bisa bikinnya, tapi untuk jangka panjang itu mungkin tidak sebaik yang kalau misalkan kita bikin sesuatu karena kita mau solve problem. Terus pada saat kita udah bisa solve, pada saat kita memang udah punya produknya, fokus on produk. Jangan produk baru jadi atau gimana udah mulai lihat kiri kanan sosok nyari investor atau apa, karena pada saat produk kamu ini sudah dianggap mapan, itu yang bilang produk kamu mapan itu bukan kamu tapi orang lain. Orang lain akan ngasih tahu dan investor akan datang sendiri gitu. Dan ya kalau akan lebih baik kalau misalkan bikin aplikasi yang memang start doing good. By doing good, everyone will use it, and money will follow. Oke, terima kasih sudah mau berbincang.